Oke, di video kali ini gue pengen buat konten lagi. Ini iPhone iBox lagi, iPhone resmi maksud gue. Anjir. Jadi ini adalah sebuah iPhone 12 mini Minai ya kan, 12 Minai. By the way, kalau lo yang datang video ini karena postingan ya, gue ngerekam ngerekam konten ini pakai iPhone sekarang. Nah, gue pengen kasih lihat ke lo. Soalnya banyak banget gitu gue ngebacot iPhone ini buat ngerekam masih bagus banget. Yang penting cahayanya nih, gua tepatinnya jadi cahayanya proper parah ya. Yang penting tuh cahayanya bagus. Lu ngerekam boleh deh diadu sama Android 5 juta, Android 4 juta, ke 7 juta disikat semua pakai iPhone ini. Ini gua nge-record pakai iPhone jadul loh. Ini gue kasih bukti. Tapi gue di video ini gua nggak kasih sebut ya iPhone apa, gua ngerekam pakai iPhone berapa. Intinya ada di postingan deh, nanti gue taruh ini gue ngerekam pakai iPhone berapa. Jadi menurut lo gimana nih gue ngerekam? Bagus gak? Lumayan ya kan. Untuk sebuah iPhone yang udah cukup berumur masih bisa gue pakai buat ngonten ya kan anjir. Ya udah. Soalnya gue banyak banget kalau ngebahas iPhone tuh pada ngebacot ilih si piling kintil ya kan, si Apple user ya kan, Apple fanboy. Mereka nggak tahu ya gitu, padahal gue suka juga maki-maki iPhone ya kan, jelek-jelekin iPhone pada orang tahu ya kan. Nah, jadi ini adalah sebuah iPhone 12 mini. Kalau lo pengen beli iPhone beli iPhone bekas rasa baru, ini adalah salah satu the best option ya. Kemarin yang gue bahas iPhone SE 2020. Nah, buat iPhone SE 2020 itu masih cukup banyak yang beredar di pasaran. Kalau lo pengen beli second-secondan yang resmi itu yang kayak baru, karena masih belum tua-tua banget lah ya. Termasuk si 12 mini ini lu lihat dari kotaknya masih diplastikin ya kan. Ya udah kita langsung bacot, nggak usah banyak bacot lah, langsung buka aja. Nah, jadi ini kalau dilihat lu bisa lihat sendiri, dia singkirin merusak pemandangan kotaknya. Jadi lu bisa lihat ini untuk dari iPhone-nya masih sangat-sangat mulus parah. Dan kelebihannya apa dibandingkan yang inter-interan? Nah, karena ini resmi nggak ada tuh yang namanya segel-segel lebaut cuy, anjir. Terus ya, nih gue kasih lihat, nih pakai anti gores ya, bagian belakangnya parah sih, cakep. Jadi ini kalau ditanya kemulusannya berapa, kemulusannya 99,999% kayak baru, yang kayak gue bilang lah, pokoknya sesuai judul lah, iPhone baru gitu. Padahal second ya kan. Nah, nih kalau dibuka, nih singkirin dulu handphonenya, kabelnya gue pakai. Nah kalau lo beli yang rasa-rasa baru kayak gini, ini tuh biasanya kabelnya masih ori bawaan Apple. Jadi lo bener-bener beli itu kayak baru, kayak iPhone baru lah. Nah, ini kalau dilihat beda sama yang inter-interan, yang refurbisan ya. Dia bener-bener kokoh, ininya aja keras ya. Dan lo bisa lihat sendiri ada stikernya. Terus nih ada petunjuk-petunjuk yang menggunakan bahasa Indonesia, anjay. Keterangan garis ini menggunakan bahasa Indonesia, set dah. Ya kan nih kita rapiin dulu. Enak, nikmat boy. Beli beli iPhone resmi tuh nikmat parah karena bener-bener ya kalau lu pengen ngerasain Apple user, lu pengen jadi Apple user garis keras yang sesungguhnya, yang bener-bener ngerasain produk Apple, beli yang resmi dan beli yang kayak baru-baru gini. Gila sih, parah ya. Nah sekarang kita bahas HP-nya. Tadi kan gue bilang 99,999% mulus. Oke, gue buktikan. Coba lu tengok di bagian-bagian bezel-bezel ya, ini kotoran. Lu bisa lihat nih betapa kinclongnya nih HP. Beuh. Bagian kacanya, back covernya maksud gue tuh. Ini ada anti gores ya men. Jadi benar-benar kinclong parah. Nah bagian depannya juga dia pakai anti gores full nih, full ya dari ujung ke ujung pakai anti gores. Dan look at that, ini benar-benar HP rasa baru. Kalau seandainya lu beli baru, masih ada yang jual baru, abis itu lu beli yang second, saran gue yang second gini lu bisa saving money berjuta-juta men. Cuman karena pakai, yang minusnya itu minus pakai. Paling yang kurang dari handphone ini, yang kurang dari iPhone ini ketimbang lu beli iPhone baru, baterai health udah bukan 100%. But at least ya dikasih barang mulus, dikasih aksesoris dan kotak yang masih ori Apple, itu more than enough dengan saving money yang berjuta-juta. Parah ya kan. Oke, sekarang gue masukin ke menu dulu karena ini iPhone udah gue coba pakai, jadi ada passcode-nya. Oke, brightness-nya fullin dulu. Nah, untuk dari layar jelas there's nothing problem with this screen.
Anjir. Di Inggris gue keluar gitu. Ya intinya gini lah, lo bisa lihat layarnya tuh enak, dan ini gue pakai ya, nih HP Ipong ini gue pakai, tuh ada email gue ya, dan ya enak lah pokoknya, sedap gurih. Ini ada iMovie juga, iseng-iseng kalau ngedit video lagi mager ya, ngedit pakai iPad, gue nyoba pakai ini dan masih enak banget. Oke, beberapa conclusion yang bisa gue jelasin pakai iPhone ini enaknya apa. Ini HP buat kameranya jos parah ya. Ini gue masuk ke menu dulu. Ini kameranya masih jos parah. Jadi apa ya? Gue ngegambarinnya gimana ya? Gue udah sering bacot sih. Jadi kalau seandainya lu beli iPhone 11 ya, coba deh lu nabung sikit lagi. Ambil aja yang 12 yang versi mini. Nah, ini kalau seandainya di mode lensa lebarnya dia tuh udah ada low light ya. Sedangkan 12 mini belum. Ini udah sering banget gue bacotin ya, tapi gue ulang-ulang siapa tahu lu ada yang belum ngeh ya kan. Nah, begitu juga video recordingnya imbasnya. Kalau lu pakai iPhone 11 yang udah ada lensa lebarnya, biasanya kalau lu switch ke lensa lebar gini, ngerekam malam-malam tuh butak-burik, banyak noise-nya bintik-bintik. Tapi di iPhone 12 mini ini, lu ngerekam di lensa lebar kayak gini, ini jauh lebih minim, jauh lebih smooth, jauh lebih enak. Nah, itu dari kamera itu aja sih yang bisa gue gambarin. Selebihnya kalau lo ngerekam kayak siang-siang, sore-sore, atau di dalam ruangan yang cahayanya cukup, lo bakal sama aja kayak ngerasa ngerekam pakai iPhone 13, kayak iPhone 14. Really, trust me. Itu nggak terlalu berasa bedanya. iPhone ini nggak terlalu berasa bedanya kameranya. Kalau buat hasil kualitas saya gue nggak ngebahas fitur ya. Kalau buat hasil perekamannya di cahaya yang memadai, kalau dibandingkan dengan iPhone 13 masih mirip, iPhone 14 juga masih mirip. So ini adalah iPhone yang paling the real worth it. The real worth it ya, ini salah satunya, apalagi yang resmi ya kan. Dan kalau masalah sinyal nggak usah dibahas lah, ini resmi ya kan, resmi boy. Jadi nggak ada yang perlu dibahas-bahas. Nah untuk kekompakan ya, ini compact ya. Cuman ya kalau dibandingkan dengan kayak seri 7 gini, ya dia memang compact. Ini apa ya, tuh lo bisa lihat dia kayak sedikit lebih kecil, tapi kecil banget, beda tipis banget dibandingkan iPhone 7. Cuman lo nggak bakal berasa banget lah ini kekecilan, tapi ini berasanya kayak compact aja. Gue make HP ini pertama kali yang gue pakai mini-minian ini, gue dari yang varian Max-Maxan. Adaptasi, gue kayak agak gagok gitu, cuman lama-lama ngetik-ngetik di layar kecil ini enak dan gak bikin pegel. Ini kalau gue pegang ini nih, handphone berasa ringan. Mungkin kalau lo abis upgrade dari Android yang murah meriah terus lo pakai 12 mini, handphone mini ini bakal berasa berat banget ya, karena dia kokoh, rigid, padet ya kan. Ya udah kayak sales banget gitu gue ngomong. Cuman kalau lo udah biasa pakai kayak 11 Pro Max yang gede-gede ya kan, atau XS Max, ini bakal berasa salah satu handphone teringan yang bakal lo rasain di tangan lo, ya kan. Nah, benefitnya lagi kalau lo beli handphone ini harga jual ya. Kalau lo beli sekarang, contoh lo pakai mungkin sekitar 6 bulan, mungkin turunnya itu apalagi yang varian resminya, nggak nyampe di 2 juta turunnya, gila sih. Enak banget ya kan. Lo make bertahun-tahun kayak mungkin turunnya 1 juta atau bahkan setengah juta lewat tiket. Parah. Ini salah satu handphone paling worth it-an nih, yang layak banget buat dibeli. Dan bingung sih gue pengen ngebahas apa, tapi kalau lo pengen nanya ke gue beli iPhone yang resmi yang masih rasa baru, ini adalah salah satu rekomendasi dari gue. Sumpah lo kalau beli ini nggak bakal nyesel. Sama sekali lo nggak bakal nyesel beli iPhone 12 mini ini. Dan yaudah, mungkin sampai di sini video gue untuk pembahasan iPhone 12 mini iBox rasa baru. Kira-kira menurut lo gimana? Apakah worth it atau nggak buat dibeli? Oh ya, gue coba ngebahas deh sedikit-sedikit. Banyak yang bilang, bang, gue pengen beli 12 mini tapi baterai kekecilan, tangguh lah, mendingan iPhone 11 Pro Max. Enggak, gini. Kalkulasinya gini. Baterai ini bukan zaman kayak Ipong 7 ya, bukan, no. Chipsetnya powerful, konsumsi baterainya cukup rendah, dan baterainya juga bukannya kecil-kecil amat kayak iPhone zaman batu gini, enggak. Jadi lu kalau ngecas, meskipun ini ada unsur-unsur tulisan mininya, generasi mini, gen mini, cuman kalau lu ngecas, kalau baterai health-nya masih sehat kayak 80% ke atas atau 70-an ke atas, mendekati 80% lah baterai health-nya, lu ngecas dari pagi sampai malam untuk pemakaian normal masih bisa. Jadi lu nggak perlu ngecas berkali-kali. Ini meskipun mini dan banyak orang bilang baterai kecil, tapi sesungguhnya di lapangan baterai masih cukup awet sih menurut gue ya. Tapi ya sesuai dengan EMAH-nya lah, lu nggak bisa pakai ngegame seharian gitu, nggak. Tapi gila sih, ini handphone dipakai ngegame juga enak parah. Bingung gue. Pokoknya ini handphone serba worth it lah. Dan yaudah, mungkin sampai di sini video gue mengenai iPhone 12 mini iBox. Sampai jumpa di video berikutnya.